ini. Nah, jadi kali ini saya akan coba mengetes bagaimana efek dari gigitan si jumping spider. Sahabat alam, 1, 2, 3. Hampir taringan. Ini. Itu ay. Ayo turut. Tempelkan di muka saya, ini tidak ada apa-apa. Oke sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di rumah dulu karena yang pertama cuacanya lagi musim hujan, terus lagi angin gede. Jadi kalau kita konten keluar, suara noise anginnya pasti bakalan mengganggu banget. Dan kebetulan juga ada sesuatu yang ingin saya sampaikan untuk video kali ini. Mungkin ini adalah video beberapa kalinya saya membahas tentang si hewan yang ada di sekitar kita, yakni adalah jenis laba-laba. Dan laba-laba ini sebetulnya sangat sering banget kita temukan di kehidupan kita sehari-hari, terutama di perumahan seperti ini juga, di ruangan kayak gini juga biasanya kita temukan. Karena laba-laba ini adalah laba-laba jumping spider atau laba-laba pelompat. Ya, jadi kali ini saya akan membahas tentang laba-laba pelompat tersebut, tapi bukan hanya spesifikasinya saja, namun karena ada beberapa pertanyaan juga dari beberapa subscriber saya terkait si laba-laba kecil satu ini. Bagaimana efeknya ketika tergigit oleh laba-laba pelompat tersebut atau si jumping spider tersebut. Karena sejauh yang saya lihat di beberapa pembahasan khususnya di Indonesia, jadi belum ada yang sampai membuktikan bagaimana efek dari gigitan si jumping spider atau laba-laba pelompat ini. Nah, jadi kali ini saya akan coba mengetes bagaimana efek dari gigitan si jumping spider. Nah, jadi ini adalah bahan yang akan saya bahas hari ini. Tapi yang utamanya adalah si jumping spidernya nih. Tuh dia lagi sembunyi. Nah, ini adalah bahan utamanya nih yang akan kita bahas hari ini. Namun sengaja di sini saya mengeluarkan juga tarantula yang memang ini sudah pernah saya bahas beberapa kali juga, bahkan sudah pernah saya tes juga. Jadi sebetulnya dari laba-laba ini tuh saya sempat membahas gigitan dan efek tarantula Jawa ini yang pertama. Yang kedua efek sengata gigitan tarantula juga, tapi itu dari jenis orange babon tarantula ya, yang dari luar, dari Afrika. Terus kalau laba-laba yang ada di sekitar kita baru ini sama tarantula ya, khususnya baru ini aja. Terus kalau laba-laba, paling laba-laba yang ada di sekitar rumah kita itu juga sudah pernah saya bahas. Terus laba-laba besar, jaring emas, Nephila philipes, itu juga pernah saya bahas teman-teman. Namun, karena banyaknya spesies dan jenis laba-laba yang ada di sekitar kita, kadang-kadang orang itu masih awam dan kadang-kadang masih benar-benar takut akan efek daripada laba-laba yang sebetulnya mungkin ukurannya tidak terlalu besar. Contohnya seperti si jumping spider ini. Nah, ini kenapa disebut jumping spider? Karena laba-laba ini tuh memiliki keunggulan melompat, teman-teman. Makanya disebut jumping spider. Dan ini adalah indukannya nih. Jadi kalau misalnya masih kecil, coraknya itu belum terlalu kelihatan. Nih, jumping spider. Dan ini piling saya lagi mau bertelur karena bagian tubuhnya agak sedikit buncit tuh atau gendut. Kalau misalnya yang jantan biasanya warnanya lebih ke agak gelap atau hitam. Tapi kalau abu-abu ini lebih ke betina teman-teman tuh. Dia mau lompat kayaknya tuh. Oke. Tuh dia udah membidik sasaran. Tuh, dan dia juga kalau misalnya kamera jeli
memiliki bulu-bulu yang sangat-sangat hampir sama dengan tarantula, teman-teman. Dan sebetulnya saya juga belum pernah merasakan efek gigitan dari si laba-laba kecil satu ini. Bagaimanakah efeknya? Apakah memang sangat-sangat berbahaya atau mungkin sebaliknya, teman-teman? Makanya saya pengen bahas, saya pengen memperlihatkan bagaimana efeknya. Dan laba-laba ini bisa kita temukan di sekitar rumah, bahkan sebetulnya ketika berada di rumah-rumah kita seperti ini, mereka ini adalah pengontrol serangga-serangga kecil, bahkan kayak lalat ya teman-teman, terus kayak belalang-belalang kecil kalau di alam. Jadi mereka ini adalah predator juga dan memiliki keunggulan ataupun keunikan bisa melompat. Nah, ini adalah salah satu keunikan dari laba-laba satu ini. Oke. Tuh, saya penasaran biar kamera jelas. Apakah benar dia bisa lompat atau enggak tuh? Kita coba lihat. Ayo lompat coy. Lompat. Tuh kan, benar tuh. Dia bisa lompat teman-teman. Nah ini perbedaannya sama tarantula nih. Kalau tarantula Jawa dia bisa lebih gede lagi. Ini sebetulnya ukuran tarantula Jawanya belum seberapa. Tapi kalau untuk laba-laba si jumping spider ini, dia tuh gak bisa menjadi laba-laba besar. Ini sudah mentok ukurannya sebesar ini. Dan kalau sudah dewasa, bisa kita lihat dari coraknya yang ini benar-benar keren sih. Kalau kamera detail ataupun jelas, tuh dia sambil kalau loncat dia tuh sambil mengeluarkan jaringnya teman-teman. Tuh, tekan kan bujurnya tuh. Tuh. Dan dia adalah predator yang sangat-sangat cepat banget. Tuh. Ayo loncat lagi. Twist. Keren. Biar dia loncat lagi, coy. Ayo loncat lagi. Loncat. Berang tuh pas ngajelang. Ayo. Oke. Mungkin untuk si tarantula Jawanya, karena sering saya bahas juga, bahkan mulai dari efek gigitannya seperti apa, akan saya tutup. Ini hanya sebagai perbandingan saja bahwa ini laba-laba, ini tarantula, dan ini adalah dua jenis hewan yang berbeda, baik dari ukuran maupun dari efek gigitannya. Makanya kita mau tes nih seberapa kuat, apakah mungkin dia lebih kuat efek gigitannya dari tarantula Jawa ini. Ini lucu banget teman-teman, kalau dia lagi di pens tuh. Kalau tarantula Jawa kan udah jelas kelihatan taringnya bener-bener panjang banget, di pensnya juga keren banget. Tapi kalau si jumping spider ini tuh di pensnya nggak terlalu mencolok, jadi maka dia cenderung kalem. Kalau tarantula Jawa dia lingkung-lingkungan. Nah udah, kalau misalnya digigit tarantula Jawa mah merinding orang. Oke, kita simpan lagi, kita masukkan lagi. Ayo kawan, kamu harus diam, teman. Oke. Namun tentunya untuk eksperimen kali ini teman-teman, karena ini yang pertama mungkin ya. Ini jangan sampai ditiru. Jangan sampai ditiru oleh kalian semuanya, walaupun mungkin ini skalanya hanya mengetes laba-laba kecil seperti ini. Tapi kan kalau jatuhnya ke orang yang awam, pernah juga kan ada yang tergigit sama laba-laba satu ini, panik gitu teman-teman. Makanya sengaja mau saya tes biar kalian tahu efeknya itu seperti apa. Oke teman-teman, lihat ini adalah taringnya. Saya sudah pegang pakai pinset. Ada taringnya kelihatan nggak? Tuh, lihat taringnya seperti itu. Dan kita akan coba tes seperti apa untuk gigitan si jumping spider ini, laba-laba peloncat. Sahabat alam, 1, 2, 3. Anjir taringnya. Oke, ini dia.
Ayo Dut. Dut. Nempel. Dia ayo pas ngegel. Lihat coy, barusan nempel banget. Nih di sini nih. Ini lebut tipatnya di sini. Dan ternyata bener ya, tidak bisa disepelekan. Walaupun laba-laba ini kecil. Iya. Jadi rasanya itu kayak tawon sih ya coy. Serius tadi payah ayahnya pas nancapnya, dia tuh bener-bener nempel banget. Bahkan untuk melepasnya saya pakai pincet lagi, saya ambil karena taringnya bener-bener nancep banget. Dan ini posisinya bener-bener rasanya itu bener panas dan sakit coy. Tuh efeknya sudah mulai kelihatan, agak sedikit hitam. Dan ini masih panas, nyut-nyutan, serta sakit coy. Asli sumpah, spontannya itu bener-bener kurang lebih sebetulnya hampir sama kayak tarantula Jawa, cuma mungkin dengan skala yang lebih kecil. Ini langsung ke tiak saya benar-benar kerasa ada semacam nyut-nyutan. Dan kita pengen lihat efeknya setelah beberapa menit teman-teman. Dan ini juga sebetulnya sudah muncul tuh agak sedikit bentol. Kita pengen lihat lebih lanjut lagi. Oke teman-teman, ini sudah ada sekitar 10 menit dan saya masih merasakan panas serta sakit yang ditimbulkan dari gigitan si jumping spider ini. Lihat. Dan ini seperti luka sengatan tawon pada umumnya. Di sini tuh ada semacam bentol dan itu adalah titik tadi gigitan si laba-laba jumping spider ini. Dan ternyata efeknya itu tidak bisa kita sepelekan begitu saja. Bahkan setelah saya rasakan semakin kesini tuh ada efek pegal di bagian lengan kiri saya, karena saya nyengatinnya itu di tangan kiri. Dan saya rasa ini akan berlanjut untuk efeknya. Jadi ini belum seberapa karena ini tuh benar-benar masih nyut-nyutan, sakit, panas, dan ya benar-benar pegal banget. Oke, sekarang kita akan coba obati dengan obat yang seperti biasanya. Tuh, jadi ketika saya sentuh di bagian yang tadi tersengat, ini benar-benar ngilu banget, persis banget kayak tawon teman-teman. Cuman ini tuh skalanya kayak penggerek kayu atau bang bara lah lebih tepat. Tuh lihat, ini sudah ada sekitar 15 menit dan tangan saya semakin membengkak serta benar-benar panas. Di sini sudah terlihat bahkan dari bekas gigitan taring yang tadi nancep ada 2 cairan bening. Nah itu menandakan bahwa itu adalah titik tangan saya atau kulit saya yang tadi dihajar oleh taring kecil si laba-laba peloncat tadi teman-teman. Cuman yang ngerinya itu di sini ada cairan bening, ada 2 titik, dan itu menurut saya adalah racunnya yang keluar teman-teman. Dan ini tangan saya benar-benar masih sakit dan benar-benar panas banget. Ini di luar dugaan coy, ternyata laba-labanya benar-benar edan ini. Untuk video kali ini itu saja. Ini hanya video dadakan, hanya video singkat saja karena kebetulan tadi saya nemu si jumping spider ini. Tidak ada salahnya saya bahas karena mungkin ini juga akan berguna buat teman-teman semuanya. Jadi ketika tergigit oleh si laba-laba kecil satu ini, kalian tidak usah panik karena laba-laba ini tidak akan membunuh kalian dan tidak akan berdampak kepada
fase yang sangat-sangat buruk. Paling ya buruknya itu kayak saya barusan, bengkak, pegal, sakit, dan lain sebagainya. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.